Jadi zaman sekarang ini untuk dakwah itu nggak melulu harus di tempat-tempat mimbar, di masjid. Jadi dakwah juga bisa lewat media sosial seperti YouTube, ya, Instagram dan lain sebagainya. Jadi anak-anak yang seperti ini harus kita arahkan, ya. Bagaimana mereka bisa bijak dalam menggunakan media sosial, ya. Kita arahkan anak-anak ini supaya menggunakan media sosial itu untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini channel YouTube Al Hanif kedatangan tamu-tamu hebat. Mereka adalah para juara. Sebelumnya saya beritahukan bahwasanya Al Hanif mengadakan lomba kontes film pendek yang bertemakan Baiti Jannati, Rumahku Surgaku. Nah, pada kontes film pendek ini pesertanya adalah dari siswa-siswi SD Islam Plus Al Hanif. Jadi kegiatan ini diadakan dalam rangka pengganti, ya, sebagai pengganti dari lomba kelas meeting yang sudah biasa kita laksanakan di setiap pertengahan semester. Tapi qadarullah untuk tahun ini tidak bisa kita adakan secara offline karena kita masih pandemi. Jadi COVID-19 belum mereda, maka kita ganti perlombaannya menjadi sistem online. Alhamdulillah untuk perlombaan ini kita telah umumkan siapa saja juaranya. Untuk juara 1 diraih oleh Ananda Asma dari kelas 5D. Juara 2 Ananda Hudzaifah dari kelas 4 4D ya? B. 4B. Dan untuk juara 3-nya diraih oleh Ananda Sabika kelas 6D. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancara mereka, ya, berbagi ilmu, sharing, ya, bagaimana mereka mengikuti perlombaan ini, ya, dari proses pengambilan video, ya, penentuan ide, ya, ide cerita dalam video, pengeditan dan sampai akhirnya mereka ditetapkan atau dinobatkan sebagai juara pada perlombaan ini. Oke. Pertanyaan pertama untuk kalian. Kalian mengikuti lomba ini itu atas kemauan sendiri atau ada permintaan dari orang lain? Coba Ananda Asma. Kan tadinya pengen permintaan saya sendiri, habis itu saya bilang ke Abi, habis itu alhamdulillah Abi mendukung. Abi mendukung, alhamdulillah. Jadi ketika kita ada suatu keinginan, ya, kemudian didukung oleh orang tua itu menjadi nilai positif, nak, ya, masya Allah. Untuk Ananda Hudzaifah sendiri, atas kemauan siapa mengikuti lomba ini? Saya sendiri. Kamu sendiri, nggak ada istilahnya dari paksaan dari orang tua, nggak ada, ya. Jadi murni kemauan sendiri, tapi orang tua mendukung nggak? Mendukung, alhamdulillah. Sabika, kemauan siapa, nak, mengikuti lomba ini? Terus kemauan sendiri. Kemauan sendiri. Murni kemauan sendiri, nggak ada istilahnya paksaan dari orang tua? Mbak? Ada. Ada, ya. Siapa itu? Mbak, ya? Iya. Jadi awalnya kamu ya sebenarnya udah ada kemauan untuk mengikuti lomba, tapi kemudian dari Mbak juga mendukung gitu istilahnya, ya, mendukung, ya. Iya. Ya, baik, alhamdulillah. Nah, untuk video kalian sendiri, ya, video kalian ini menceritakan tentang apa, coba, ya. Sabika, coba, videomu itu menceritakan tentang apa, nak? Kegiatan sehari-hari di rumah. Kegiatan sehari-hari di rumah. Contohnya seperti apa? Kayak membantu orang tua. Membantu orang tua. Itu memang kamu sehari-harinya membantu orang tua, ya? Iya. Alhamdulillah, membantu orang tua. Terus apa lagi?
Membereskan tempat tidur. Membereskan tempat tidur ya, itu harus, nggak perlu diperintah orang tua, memang harus membereskan tempat tidur ya. Bangun tidur, bereskan tempat tidurnya. Oh gitu. Jadi keseharian kamu lah di rumah ya. Iya. Baik. Kalau untuk Udhaifa sendiri, videomu menceritakan tentang apa nak? Tentang doaku untuk Abi. Tentang Doaku untuk Abi. doa untuk Abi. Kenapa Abi nak? Sakit kena COVID-19. Kena COVID. Jadi ketika abimu dinyatakan positif, tentunya harus karantina itu nak ya, di karantina. Dan kamu juga pasti satu keluarga harus mengalami yang namanya isolasi ya, isolasi mandiri. Jadi selama masa isolasi itu kamu ceritakan dalam video tersebut nak ya. Kayak misalkan ketika isolasi, apa yang tidak bisa kamu lakukan ketika masa isolasi nak? Yang harusnya dalam sehari-hari kamu bisa melakukan ini, tapi ketika isolasi nggak bisa. Contohnya seperti apa nak? main sama teman-teman ya. Jadi karena harus mengalami namanya isolasi, harus membatasi jarak dengan teman-teman ya. Itu aja ya. Ada lagi nggak? Sholat di masjid. Sholat di masjid. Oh iya, nggak bisa ya, karena lagi isolasi ya, harus sholat di rumah. Oke. Jadi videomu menceritakan tentang ya doamu untuk abimu ya. Jadi keseharian kamu di rumah selama masa isolasi gitu nak ya. Untuk Ananda Asma sendiri, Di video itu ditunjukkan itu kegiatan sehari-hari di rumah. kegiatan sehari-hari di rumah berarti sama ya kayak Sabika. Uh, Contohnya kayak tadi Sabika merapikan tempat tidur. Kalau kamu Membantu orang membantu tua, orang tua, sama membantu orang tua. Terus apa lagi? menjaga adik. Menjaga adik. Adiknya ada berapa nak? Ada banyak lah ya. Ada banyak nggak? Ada Kamu 4, berapa bersaudara? 6, 6 bersaudara. Kamu anak 2. kedua. Oh berarti ya ada 4 benar. Ya, adikmu ada 4. Oke. Untuk ide dalam videomu itu, cerita ya, ide cerita dalam videomu itu memang murni dari kamu atau ada dari masukan dari Abi? Dari Abi. Jadi video ini kayak gini, harus begini, itu kata Abi. Tapi kita kasih saran ke Abi kayak gini. Masya Allah, kamu juga ngasih masukan ya Pak. Abi nanti apa namanya, saya pengen dimasukkan tentang ini nih gitu ya. Heeh. Oh, gitu. Kalau Udhaifa sendiri, isi videomu itu ya, ide ceritanya itu dari siapa? Dari Umi. Dari Umi ya. Jadi ketika Umi ketika Umi tahu Abi dinyatakan positif ya. Nah, ketika ada acara ada lomba seperti ini, ya sudahlah kita buat tema tentang doa untuk Abi gitu ya. Bagaimana Abi menjalani masa karantina ya. Bagaimana Abi menjalani terapi, yang menjalani masa terapi agar cepat sembuh seperti itu ya. Oke. Kalau Sabika sendiri, idenya dari siapa nak? Dari kakak. Dari kakak. Kakakmu ini, Masya Allah ya, tadi memberikan motivasi buat kamu untuk ikut, dan dia juga bertanggung jawab untuk ngasih ide ya. Iya. Kalau dari kamu sendiri nggak ada ide? Ada. Ada ya, adalah ide, misalkan kayak scan ini nih, saya pengennya dimasukkan juga dalam video gitu ya. Iya. Ide yang mana itu yang punya asli murni punya kamu? Membereskan buku-buku, tempat tidur, apa ya? Menyiram tanaman. Oh seperti itu. Oke, tip. Selanjutnya, kenapa Sabika milih ide tersebut, ide cerita tersebut? Kan sebenarnya masih banyak ide-ide yang bisa diambil ya dari tema Rumahku Surgaku. Tapi kamu kenapa memilih menentukan untuk mengambil ide cerita tersebut? Karena buat Lebih gampang apa gimana? Ya karena ini lebih kehidupan mudah. lebih gampang ya. Hah. Karena ini keseharian saya di rumah lah ya. Iya. Jadi nggak perlu ini pun saya sudah terbiasa seperti itu ya. Iya. Kalau Udhaifa, kenapa milih Umi? Kamu tahu nggak kenapa Umimu sampai menentukan ide itu? Padahal masih bisa kan buat ide yang lain, ide cerita yang lain. Kayak misalkan keseharian kamu di rumah ketika
Malam misalkan ngapain gitu? Karena itu kisah nyata. Kisah nyata ya. Kisah nyata dan benar-benar terjadi, nggak ada rekayasa seperti itu ya. Masya Allah. Ingin cepat abinya sembuh. Ya, yaudah akhirnya kita buat video. Kita cerita bagaimana pengalaman kita menjalani masa-masa sulit ini gitu ya. Oke. Kalau kamu sendiri nak, kenapa memilih ide cerita tersebut? Karena itu memang kehidupan sehari-hari, jadi nggak terlalu banyak syuting. Oh gitu. Memang keseharian saya, ngapain saya susah-susah gitu ya. Udah di video aja. Nggak perlu saya harus acting seperti nggak usah ya. Natural aja. Memang sudah keseharian saya seperti ya, Masya Allah. Oke. Nih, kan di antara penilaian lomba itu kan ada tercantum poin banyaknya jumlah like, ya kan? Coba, bagaimana usaha kalian supaya video kalian itu banyak yang nge-like? Apa usaha yang sudah kalian lakukan? Berdoa, habis itu minta bantuan kepada teman-teman, Minta bantuan kerabat-kerabat. teman-teman. Berarti dijapri sama kamu teman-temanmu ya? Ini dong, share ini video saya ketika lomba nih, tolong di like gitu ya, ditonton di like gitu ya. Oh gitu. Apalagi ya? Sudah? Udah. Berarti tadi berdoa ya, tentu kita harus berdoa sebagai muslim. Doa itu senjata bagi setiap muslim. Terus Sama minta bantuan kepada teman-teman, minta bantuan ke kerabat-kerabat. Abi ini juga nggak nge-share ke teman-temannya Abi juga nggak? Lewat medsos. Lihat medsos, Masya Allah ya. Oke, kalau Hudayfa sendiri? Berdoa, Ya tentu berdoa berbagi link kepada saudara. ke saudara-saudara gitu ya. Abimu kan kerja di pabrik nak ya, karyawan pabrik. Itu sama abimu di share juga nggak ke teman-teman di pabrik gitu? Masya Allah. Terus kamu share ke teman-teman, tolong nih bantu like ya, bantu subscribe. Oke. Kalau Sabika sendiri gimana? Usahamu gimana nak supaya videomu itu banyak yang like? Nge-share ke orang-orang terdekat sih. Orang terdekat, nenek-nenek di kampung, enggak? Iya, Masih ada semua kan nenek, kakek? nggak ada kakek. Kakek sudah ini meninggal. Oh. Berarti nenek, saudara-saudara di kampung lah ya. Iya, Oh gitu. Udah itu aja, cuma usahanya. ini buat video yang bagus. Gitu. Video yang bagus supaya menarik, orang juga seneng lihatnya. Bagus nih, gitu ya. Jadi di like. Oke, bagus. Oke. Nah, dalam pembuatan video ini tentunya kalian nggak bisa sendiri dong, ya. Bisa nggak kalian rekam sendiri? Susah kan? Susah. Sambil nyuci piring misalnya susah. Tentunya ada nggak yang membantu kalian dalam pembuatan video ini? Coba Sabika. Yang bantuin buat video Nggak kakak pengambilan videonya, nak. Iya. Pengambilan video. kakak saya. Kakak itu ya. Nah, Jadi ketika kamu bangun tidur, doa seperti ini itu ya. Itu kakak dari pakai HP itu ngambilnya ya. iya, Nggak ada orang lain lagi yang membantu. nggak ada. Berarti cuman kakak berdua, kamu cuman ya, kamu sama kakak ya. Bapak juga ikut bantu? Enggak. Oh enggak. Kalau Deva sendiri, siapa yang bantu kamu ngambil video? Umi. Umi cuma Umi. Mbak Apso enggak? Enggak. Enggak ya. Berarti murni Umi semua yang ngambil gitu. Misalkan ini Deva, kamu kurang bagus nih ini apa namanya? Gerakannya nih. Itu Umi semua yang ini ya, yang ngatur ya. Oke. Kalau Asma sendiri? Abi, kakak, sama Umi yang ngambil video. Abi? Umi sama kakak. Masya Allah, 3 orang nak yang bantu nak. Abi, Umi, kakak ya. Kakak ini siapa namanya? Mbak Aisyah. Mbak Aisyah. Jadi Mbak Aisyah bagian yang mana itu dia yang bantu yang mengambil video yang mana itu? Habis pulang dari pasar. Oh, habis pulang dari pasar itu Mbak Aisyah yang videoin itu ya. Terus kalau Abi yang mana itu? Abi yang makan. Makan itu Abi yang videoin. Kalau Umi? Umi yang itu belanjaan dari pasar. Masya Allah, kompak. Satu keluarga kompak ini, bagus. Masya Allah, kerjasamanya ya, bagus. Nah, ketika pengambilan video itu nak, pernah nggak? Ada nggak yang namanya gagal dalam pengambilan video? Harus diulang nih. Kurang bagus nih kayaknya ini diulang gitu. Ada nggak seperti itu? Ada.
Yang bagian yang mana itu? Yang ngambil awalan penutupan Oh sama iya, itu. ketika kamu pembukaan itu ya. Mm. Gimana kamu coba praktekin pembukaannya gimana? Gak apa-apa coba. Gimana Bapak lupa kemana pembukaannya itu ya? Assalamualaikum teman-teman. Nama saya Asma dan ini Aminah dan Marwah. Gagalnya yang di mananya itu gagalnya? Itu apa diulang-ulang terus soalnya pada malu. Pada malu. Oh, kamu kan bertiga sama adikmu ya? Mm. Kamu, siapa lagi adikmu? Aminah sama Marwah. Oh. Adik-adiknya malu gitu. Mm. Lari-lari apa gimana? Malu lari gitu enggak? Enggak. Malu aja tiba-tiba ketawa. Oh gitu, ada ketawa jadi harus diulang gitu ya. Oke, kalau Hudzeifah, ada nggak video yang apa namanya gagal dan harus diulang? Ada. Yang bagian mana itu? Yang bagian salam sama yang terakhir. Yang bagian mana? Salam. Oh, yang pembukaan itu ya. Gagalnya kayak apa itu contohnya? Apa ya? Kamu bilang ini kisah nyata loh gitu. Itu cukup sekali mengambil video atau berkali-kali itu? Kali-kali. Oh berkali-kali dia hanya cuman ini kisah nyata loh itu sampai berkali-kali itu ya. Masa memang untuk apa namanya menghasilkan suatu karya video yang itu bagusnya itu perjuangannya sangat berat ya. Nggak cukup kita cuma sekali-kali itu nggak cukup. Cuma sekali pengambilan langsung bagus nggak cukup. Biasanya berkali-kali. Makanya kita harus menghargai karya orang ya. Kalau Sabika sendiri, ada nggak kamu mengalami kegagalan dalam pengambilan video? Kayaknya nggak ada. Sekali syuting langsung jadi itu? Iya. Masya Allah. Keren berarti nak ya. Nggak ada istilah gagal-gagal nggak ada ya. Nggak ada. Berarti cocok kamu udah jadi ini nak. Ya, jadi pemeran. Nah, untuk ngeditnya sendiri, ya, ngeditnya itu pakai HP atau pakai komputer? Ke HP. Ngedit videonya pakai HP ya? Iya. Kalau komputer belum bisa ya, mengoperasikan untuk pengeditan lewat komputer belum ya? Kalau Deva pakai apa? Pakai HP. Pakai HP, nggak pakai komputer ya? Asma? Pakai HP juga. Pakai HP juga. Nah, yang ngeditin kamu sendiri atau ada orang lain yang bantu? Abi yang ngedit. Abi yang ngedit. Murni Abi semua yang ngedit ya? Heeh. Kalau kamu sendiri nggak bisa ngedit video? Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau Hudzeifah, kamu ngeditnya itu kamu sendiri atau dibantu ada yang bantu? Aku sendiri. Kamu sendiri ya? Nggak ada istilahnya dibantu Umi, nggak ada ya? Murni kamu semua yang ngedit. Kalau Sabika? Kakak yang ngedit. Kalau Sabika nggak bisa sama sekali ngedit? Nggak bisa. Berarti kakaknya masalah sangat bertanggung jawab sekali ya. Udah yang nyuruh ikut lomba, yang ngambil videonya, yang nentuin ide ceritanya. Sekarang yang ngeditin juga kakak juga ya. Iya. Sabika nggak bisa sama sekali ngedit ya? Dikit-dikit bisa Dikit? kali. Nggak tahu juga. Nah, untuk aplikasi yang ngedit ini, kamu menggunakan aplikasi apa untuk ngedit video ini? InShot. InShot. Itu. Kalau Hudzeifah? VN. Apa nak? VN. VN. VN singkatan dari apa itu? Nggak tahu. Tapi memang namanya VN gitu. Bapak baru dengar itu aplikasi edit video namanya VN itu. Kalau Asma pakai apa aplikasinya? Ada dua. Beat Kompak itu buat yang itu kalau Apa Abi, yang pertama tadi? Beat Kompak. Beat, Beat Pit. Beat Kompak. Jadi Abi nyari nasyid di YouTube, habis itu dibikin audio. Habis itu yang kedua KineMaster. KineMaster. Oh gitu. Kalau ini apa namanya untuk perekam suaranya tadi, kamu ngandalin langsung dari HP atau kamu juga pakai ini biar suaramu lebih jelas, terdengar jelas gitu? Pakai perekam suara lagi nggak? Hudzeifah? Pakai perekam suara juga? Terus nanti digabungin di ininya, videonya? Oh gitu. Kalau kamu? Kayak perekam suara juga. Perekam suara. Kalau kamu kan pakai narasi yang baca, terus nanti dimasukkan ke dalam video gitu ya? Tinggal direkam. Oke. Nah, kendalanya apa saja dalam pembuatan video ini, nak? Kamu, Asma? Digangguin Mahir. Digangguin Mahir ya. Contohnya yang
pada apa namanya yang sekian mana itu yang digangguin itu? Pembukaan sama penutupan, kadang mahirnya lari-lari Lari-lari di tiba-tiba. depan gitu ya? Mm-mm. Dan itu harus diulang gitu ya? Mm-mm. Ada lagi nggak? Enggak. Cuman itu aja, cuma digangguin Mahir gitu ya? Sebenarnya kalau nggak digangguin sama si Mahir, cepat selesai nih ya syutingnya gitu ya. Kalau Deva, kendalanya nak? Susah ngeditnya. Hah? Susah ngeditnya. Oh, kalau kamu pada bagian pengeditan ya susah ya. Karena sebelumnya memang belum pernah belajar ngedit kayak gitu. Belum ya. Jadi ketika ada lomba ini aja ngikut, wah saya harus bisa ngedit video nih gitu ya. Kalau Sabika apa kendalanya? Kalau saya nggak ada kendalanya, soalnya di rumahnya sepi. Oh, di rumah sepi, nggak ada yang ganggu sama sekali ya. Iya. Apalagi kalau syutingnya di luar baru malu gitu ya. Kan ini kan di dalam semua kamu kan paling pas pas nyiram ini ya. Tanaman. Nyiram tanaman itu kan di luar itu ya. Iya. Itu Mbak juga tuh yang videoin. Iya. Terus ketika kamu masuk apa namanya? Toilet itu. Kaki kiri kan? Kaki kiri. Itu Mbak videoin juga diliatin gitu, di videoin gitu. Iya. Totalitas Mbaknya. Masya Allah. Nah, terakhir ini. Apa ya pesan-pesan motivasi kalian untuk ya mungkin ada teman-teman kalian yang menonton. Apa pesan-pesan motivasi kalian untuk pemirsa Al Hanif lah? Tetap semangat belajar dari rumah. Tetap semangat belajar dari rumah. Masya Allah. Udah Pak? Selalu ingat 3M. 3 M. M. Apa? Pertama, Pakai masker, masker, mencuci tangan, mencuci tangan, menjaga jarak. menjaga jarak. Sip. Asma, Jangan lupa untuk selalu membantu orang tua, salat 5 waktu, menjaga adik. Insya Allah. Intinya birrul walidain ya. Berbuat baik kepada orang tua, membantu ya pekerjaan orang tua di rumah. Oke. Nah, jika kalian dikasih pilihan, kalian pilih mana? Enak belajar online atau offline? Offline. Offline. Berarti kalau dikasih kesempatan untuk belajar online atau offline, kamu milih Offline. offline. Hudayfa? Offline. Offline ya. Sabika? Gak apa-apa, ayo coba. Kalau Sabika dikasih pilihan nih, belajar online atau offline? Bingung sih, Kak. Dua-duanya suka. Online, Kak. Online, enaknya online apa nak? Ya enak, di rumah kan nggak gerah. Di rumah nggak? Kalau offline Kalau offline, harus datang ke sekolah gitu ya. iya, terus ya udah itu aja. Belajarnya juga apa namanya tertib ya, teratur gitu ya. Setiap jam ada pergantian. Kalau ini Tapi- kamu bisa bebas gitu ya. Nah, insya Allah kita sedang usahakan untuk belajar offline ya. Tapi ini masih kita usahakan ya. Soal hasilnya nanti kita serahkan kepada Allah. Baik, alhamdulillah. Demikian wawancara kami bersama ya, para juara. Ya, semoga apa yang mereka sampaikan, ya mereka berikan, ya bisa menambah ya keilmuan kita. Jadi zaman sekarang ini untuk dakwah itu nggak melulu harus di tempat-tempat mimbar di masjid. Jadi dakwah juga bisa lewat media sosial seperti YouTube, ya, Instagram dan lain sebagainya. Jadi anak-anak yang seperti ini harus kita arahkan, ya. Bagaimana mereka bisa bijak dalam menggunakan media sosial, ya. Kita arahkan anak-anak ini supaya menggunakan media sosial itu untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Contohnya seperti yang sudah kita lakukan, ya, membuat kontes film pendek bertemakan Rumahku Surgaku. Baik, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.